Pernah kepikiran nggak, di balik tembok rumah kita itu kan ada jaringan listrik yang rumit banget. Listrik ini emang bikin semua alat kita nyala, tapi di saat yang sama ini bisa bahaya banget. Terus apa sih yang sebenarnya ngejaga kita biar nggak kesetrum setiap hari? Jawabannya ada di dua pahlawan tanpa tanda jasa, grounding dan isolasi. Jadi, siapa sih dua penjaga yang melindungi kita dari listrik di dinding? Gini, bayangin aja kita punya dua lapis pertahanan. Yuk, kita kupas tuntas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, pertahanan pertama ini kita sebut aja si perisai. Ini semua tentang gimana isolasi ngeblokir listrik biar tetap di jalurnya dan nggak kemana-mana. Jadi, isolasi itu apa sih sebenarnya? Gampang ya, bayangin aja ini kayak jaket pelindungnya kabel listrik. Biasanya bahannya dari plastik atau karet. Dan tugas utamanya tuh cuma satu, mastiin arus listriknya nggak bocor atau kabur dari kabelnya. Coba deh perhatiin gambarnya. Nah, di bagian tengah itu kan ada tembaga ya. Disitulah listrik yang ngalir. Terus, yang bungkus tembaga itu lapisan warna-warni dari karet atau plastik, itulah yang namanya isolasi. Lapisan ini perisai kita. Dia yang jagain listriknya biar anteng di dalam kabel. Tapi, gimana ceritanya kalau perisai tadi rusak? Contohnya nih, ada kabel yang kekupas di dalam mesin cuci. Wah, bahaya kan? Nah, disinilah pertahanan kedua kita mulai beraksi. Kita sebut saja jalur keluar yang aman. Ini tuh ibaratnya plan B, jalur darurat kalau listriknya butuh jalan keluar. Sistem ini namanya grounding. Sederhananya gini, grounding itu sistem pengaman yang nyediain jalur khusus buat ngebuang arus listrik yang nyasar atau bocor, langsung dibuang ke tanah. Aman deh. Nah, gambar ini ngejelasin banget cara kerjanya. Jadi, kalau ada arus bocor, katakanlah di mesin cuci di rumah, sistem grounding ini langsung nyiapin semacam jalan tol pribadi buat si listrik. Jadi, bukannya nyetrum badan kita, arus liar itu langsung dioper ke tanah lewat batang logam. Hasilnya, ya kita jadi aman dari sengatan listrik. Kok bisa gitu ya? Prinsipnya tuh simple banget sebenarnya. Listrik itu sifatnya kayak air. Dia bakal selalu nyari jalan yang paling gampang, yang hambatannya paling kecil. Nah, bumi kita ini anggap aja kayak spons raksasa yang siap nyerap listrik. Jadi, ketimbang lewat badan kita yang hambatannya lebih besar, ya jelas aja listrik bocor itu bakal milih jalan tol tadi, langsung ke tanah. Oke, sekarang kita udah kenal sama si perisai dan jalur aman. Gimana mereka kerja bareng? Penting banget buat diingat, ini bukan pilihan isolasi atau grounding lo ya. Dua-duanya ini satu paket, satu tim yang solid. Jadi, kenapa sih kita butuh banget keduanya? Nah, ini dia nih kuncinya. Isolasi itu tugasnya ngeblok, kayak tembok tebel yang nahan listrik biar nggak keluar. Sementara itu, grounding tugasnya mengalirkan. Dia itu pintu darurat kalau ada listrik yang berhasil nembus tembok tadi. Jadi yang satu ngeblokir, yang satunya lagi ngasih jalan keluar. Mereka ini bener-bener dream team buat keselamatan kita semua. Jadi, apa nih kesimpulan penting dari semua ini? Untuk urusan keamanan listrik, pegang prinsip ini. Tetap aman dan selalu terhubung dengan benar. Dan kalau mau dibikin rumus sederhana yang gampang diingat, begini bunyinya. Isolasi yang oke, ditambah sistem grounding yang benar, itu hasilnya adalah keamanan. Ini udah formula paten buat ngelindungin rumah dan orang-orang yang kita sayang dari bahaya listrik. Sekarang, Anda udah tahu kan, rahasia kecil tapi penting di balik keamanan listrik di rumah kita. Percaya deh, pengetahuan simpel kayak gini tuh bisa banget menyelamatkan nyawa. Jadi, jangan berhenti di Anda aja. Coba deh bagikan info ini ke orang-orang terdekat, ke keluarga, ke teman-teman. Yuk, kita sama-sama bikin lingkungan kita jadi lebih aman.